Itu terkait masalah persoalan zakat fitrah itu kan kadang ada yang pakai beras, terus sebagian ada yang pakai uang. Nah, secara hukum ataupun secara aturan itu gimana gitu? Urusan zakat sah-sah aja, kalau mau pakai duit sah, atau pakai beras Sah juga. sah juga. Yang penting jadi bahan pokok. Kalau zakat kan hukumnya seperti itu. Yang jadi masalahnya di mana? Urusan zakat. Menurut sebagian orang ada yang pakai beras itu menurut mazhab siapa gitu, saya lupa terkait masalah perasaan. Terus yang pakai uang menurut mazhab siapa. Nah, itu secara akad ataupun secara ijab qabul kita mengeluarkannya itu harus seperti apa dan bagaimana gitu, Kang? Kan udah ada panduan-panduannya kan. Dalam kitabnya kan kiai-kiai kan udah kan suka ngaji, enggak kan suka diterangin. Ada niat zakat kan. Udah gede nggak tahu niat zakat. Nyerahkan. Terus ke mana wae? Berarti kan mer zakatnya. Ya dua-duanya sah. Gitu. Adapun perbedaan kan hanya perbedaan mazhab. Intinya mengeluarkan, yang salah itu yang tidak zakat. Yang tidak mengeluarkan gitu kan. Gitu. Kalau mau pakai beras ya mazhabnya Syafi'i, nggak apa-apa. Kan sapi juga kan tidak secara spesifik menyebutkan harus pakai beras. Iya. Di situ kan yang penting menjadi bahan pokok. Kan kalau di Indonesia, oke lah mayoritas ada beras. Iya. Gimana kalau ada orang Islam di luar negeri, bahan pokoknya itu gandum? Ya itu kan jadi bahan pokok. Berarti sah-sah saja gitu Ya kan? sah-sah wae. Sah-sah aja. Tidak ada patokan harus sama beras. Atau sama uang gitu. Yang menjadi bahan pokok ya, kalau bahan pokok makanannya gandum ya gandum, sama aja. Ya jagung. Jagung. Kalau orang Sunda kan ada diperjelas niatnya. Contoh kan kalau di Sunda seperti ini. Guru-guru saya mengajar seperti ini. Akan ada niat zakat. Ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wardu lillahi ta'ala. Kan gitu. Kalau secara arti niat saya mengeluarkan zakat fitrah. Sapitrah, mitrahan diri. Nah, ada pengukuhan mazhab di dalam niatnya itu. Gitu. Kata gini, niat saya mengeluarkan zakat fitrah, sapitrah, mitrahan diri, digantianku harga beas, duit 50.000, taklid ke Imam Syafi'i. Imam Hambali. Kalau uang. Imam Malik. Kalau sama beras ya tinggal di mazhab, taklid mazhabnya ya mazhab Syafi'i kan. Jadi harus tahu arah mazhabnya dulu. Ketika kamu bayar zakat pakai beras berarti mazhabnya Syafi'i. Jadi jangan main-main kalau zakat, karena zakat itu ibadah mahjora. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti rukun Islam kan? Iya. Yang 5, berarti ibadah mahjor kategorinya, berarti harus jelas. Ketika mengeluarkan harus dengan niatnya. Kan niat itu kan aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan, wa i'tiqadu bil qalbi. Berarti niat. Nah, mungkin ini juga kita ngebahas ini sekalian memberitahu dan ngasih pemahaman gitu kepada halayak gitu kan. Soalnya kejadian di kampung saya gitu Kang, terkait masalah persoalan zakat itu ada yang langsung ngasih beras contoh langsung ke DKM. Ngasih uang contoh langsung kadang dikasihnya ke perorangan gitu. Tanpa ketika ditanya sama saya niatnya bagaimana gitu kan. Niatnya bagaimana, akadnya gimana gitu. Nah, harus akad. Nah, gitu kan kalau di saya tuh ketika zakat fitrah udah ngasih aja gitu sama petugasnya. Kadang suka gitu kan. Ya harus ada niatnya. Kan itu ibadah mahal tuh zakat. Zakat ibadah mahal rukun Islam. Iya. Bisa diwakilkan kalau sholat kan. Kalau kayak haji kan bisa diwakilkan. Iya. Dengan catatan bagaimana? Ujur lah atau nah kalau sehat kau bayar zakat dititipin. Iya. Kan ada ijab kabul kalau zakat. Ada niatnya. Kadang ini sama petugas saya, Ustadz, Abi masih ke zakat, udah hanya sebatas gitu kan. Kalau di kampung saya kebanyakan seperti itu. Jadi kan ketika seperti ini mah jelas dan paham juga gitu. Saya bisa ngasih tahu kepada yang di kampung. Jadi kalau orang sudah pakai kudu ijab kabul. Ya. Gitu. Kan aya niatna. Ya, betul. Gitu. Karena sifatnya memberi kan, mengeluarkan. Memberi kan ada ijab kabul yang memberi dan yang menerima. Maka di hukum-hukum syariat itu kan, hukum zakat itu kan ditata, ada alat tata caranya. Ya. Karena ibadah mahal jangan anggap main-main zakat. Ya.
Apalagi di zakat masa mahar zakat dititipin. Terus gimana ijab kabulnya? Kadang suka ada yang dikolektifkan gitu Kang. Kalau di saya keluargain. Tetap satu harus keluarga. niat, tetap harus niat. Iya. Karena ibadah mahar dong nggak bisa main-main. ketika contoh di masyarakat mengumpulkan zakat atau memberikan zakat ke DKM. Nah, nanti endingnya dari DKM itu dikembalikan lagi Kang ke masyarakat. Nah, gimana itu terkait masalah persoalan itu Kang? Harusnya gitu, yang tepatnya seperti apa gitu Kang? Zakat kan ada rukun, Iya, ada hak-hak yang menerimanya, iya, fakir miskin, yatim, Yatim. jompo, duafa, Ya. amil, zakat dan sebagainya kan Ya. ada berapa kan itu? iya. Dalam betul. rukun fikih kan ada berapa tuh? Ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Hmm, Nah, ketika ada aturan, sekarang semua bayar zakat, ya, terus dikumpulin di DKM Ya. atau di RT, di RW. Ya. Nah, udah segitu dikumpulin dibagi rata lagi. Nah, Ya. itu. Nah, tinggal tanya ke yang melakukan hal itu, hukum fikihnya di mana? Oh. Ini menjalankan hukum yang mana? Berarti kalau konsepnya seperti itu jauh berarti Kang dari kata dari hukum-hukum fikih. Kan di dalam fikih sudah ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Hmm. Nah, ketika dibagi rata, itu hukum yang mana yang dipakai? Ya, gitu. Kan harus selektif. Kan adil itu dalam agama bukan harus sama. Ya kalau ini sekarang ada 10 kilo, misalkan ada 100 kilo Ya, beras, Ya. terus dibagi lagi rata, disebarin lagi, tinggal tanya yang itu dibagiin lagi itu kepada siapa? Kalau ya kepada yang haknya ya nggak apa-apa. Zakat, ketika kita sudah mengeluarkan zakat, maka diponislah kita secara hukum fitrah kan. Iya. Maka Bersih. yang dikeluarkan adalah kotor, Hmm. sampah lah. Hmm. Nah kalau dibagi rata, maksudnya seperti ini, kita semua satu RT nih, Ngumpulin ke kota. ngumpulin sampah kan setiap rumah, setiap Ditampung. sampah keluarga dikumpulin, Iya. ditampung di RW, Iya. terus udah gitu ditimbang, dibagi rata lagi, disebarin lagi. Bedanya kita ngebuang sampah Indokape, Hmm. datang lagi sampah kapal api, Berarti nuker sampah doang. nuker sampah tuh, Betul kalau konsepnya seperti itu nuker sampah. Gitu arah micen cangkang jahu, datang deh cangkang kopi. Kopi. Ya mau konsep gitu kan. Jangan salah, itu menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, itu Kang yang jadi persoalannya seperti itu. Nah hukum kebiasaan dibenarkan nggak kalau melenceng dari aturan-aturan? Kalau Enggak secara enggak dibenarkan kalau secara. Tapi kan tidak secara langsung ketika ada kesalahan yang terus berulang di masyarakat. Lah itu tanyanya kepada wewenang, tokoh, ustadz, kiainya tanya. Jadi tanyakan kepada yang bersangkutan yang mengelola zakat fitrah sendiri. Kalau ada fenomena seperti itu. Sekarang kamu ngeluarin zakat, besok datang lagi. Nah, itu betul Kang. Mungkin sama ya Atau enggak sih, udah ngeluarin zakat. Terus gini, dalam satu keluarga, dalam satu keluarga kan otomatis lah pasti punya anak yang wajib zakat itu di atas umur 17 tahun. Di atas umur 17 tahun. Sehingga ketika kita ingin melakukan zakat, apakah contoh tiga orang anak, orang tua itu kan ada ibu, ada bapak. Ketika melakukan zakat, apakah cukup oleh kepala keluarga? Apakah tiga-tiganya harus ijab kabul. ijab kabul? Usia ada batas kan, ada batas minimal usia. Iya, Atau betul. udah balik lah. Ya, ada balik. Kalau udah balik harus diajarkan pribadi, Oh. harus diarahkan pribadi Iya. supaya niatnya langsung nggak tahu kan ada niat diajar. Ya kan pentingnya diajar agama kan itu. Iya. Makan ibadah mahdoh. Zakat itu rukun Islam. Betul. Kategori rukun Islam itu mahdoh, tidak boleh main-main. Harus benar. Jangan hanya jadi seremonial kegiatan tahunan. Ini ibadah, jangan jadikan tradisi tahunan. Sekalipun konsepnya setahun sekali, tapi kan harus benar-benar sesuai dengan hukum aturan. Terus ada lagi Kang fenomena kalau di kampung saya gini Kang. Ada seseorang contoh yang jompo. Jompo itu kan berhak ya menerima zakat, entah itu contoh zakat fitrah lah, wajib kan itu mah menerimanya gitu. Nah, gimana Kang ketika si jompo itu memaksakan diri untuk melakukan zakat fitrah? Ya nggak apa-apa kalau kepribadiannya yang mau. Oh, dengan memaksakan gitu, contoh memaksakannya dengan meminjam uang gitu untuk zakat. Nah, Kalau gimana ayah gitu? dijual lah. Nah, gitu Kang. Kebanyakan kalau di kampung kebanyakan seperti itu.
Kan makanya di hukum di fikih itu kan kalau muda kita nggak usah bayar zakat, dibolehkan tidak bayar karena dia hak menerima. Ya. Nah, ketika dia udah menerima, dia mengeluarin lagi itu kembali kepada Pribadinya. nggak apa-apa. Ya. Gitu. Tapi kalau dirinya ingin mengeluarin ya nggak apa-apa kan. Sah-sah saja Sah-sah berarti. saja karena dia juga punya kewajiban. Kalau bisa jangan ketika ada zakat fitrah jangan diterima, tapi terima. Setelah diterima kita kasihkan lagi kepada yang lebih hak. Iya, siap. Itu lebih bijak. Hmm. Itu tanpa menolak tapi kita diterima, kita kasihkan lagi kepada yang lebih hak. Yang jadi masalah, yang justru yang jadi persoalan, terkadang banyak yang ribut gara-gara zakat fitrah. Iya. Merebutkan zakat fitrah. Betul, Kang. Syariatnya itu duit. Hakikat kan kotoran, sampah orang maka diributin. Terus gini kan, zakat fitrah untuk besarannya Ya. pasti terus ditentuin. Hmm. Kudu sekian. Apakah nu benerna tuh lah gitu. Dina sekian teh, lamun contoh kita zakat 2,5%. Contoh. Itu yang 2,5% itu diambil dari mana? Kan semua orang tuh untuk kekayaan, maaf. Ya. Gak sama. Ya, betul. Apakah itu diambil dari desil kah? Jika PBI. Betul. Apakah BPJS? Gitu. Maksudnya sudah ditentuin dari ya pun panitia contoh Ya. lah. Panitia. Nah, TMI gitu. Bajnas. Bajnas. Betul, Kang. Nah, itu seharusnya gimana? Enggak, kembali karena konteks zakat itu 2,5%. Ya. Kalau kita orang yang berpikir, Ya. ini yang berpikir, Ya. kita kan tahu kapasitas kita. Diri Betul. kita yang tahu kan, 2,5% dari mana? Kan konsep setahunan. Iya. Tanya berapa puluh kintal beras yang masuk dalam tubuhmu. Kan sebagai orang yang berpikir, Ya. waduh saya 1 tahun ini menghabiskan 10 kintal beras nih. Misalkan, Ya. masa sih saya memakai 1 tahun cuma 4 kilo? Masa sih yang tahunan, 1 tahun sekali loh zakat itu. Iya. Misalkan 50.000 masa keberatan masih berat. Panitia Basnas boleh menentukan batas minimal. Kalau maksimal silahkan kembali. Oh, berarti panitia menentukan hanya batas minimal Misalkan yang MUI, ya Ya. kan, ataupun Kemenag, atau tadi ada Basnas, Ya. boleh saja menentukan batas minimal. Contoh 2,5%, tapi 2,5%. selebihnya kembali lagi Ya ke silakan. Tapi seolah-olah yang beredarnya diasumsi masyarakat lah. Contoh itu yang diambil batas minimal, Iya. beunghar, nu miskin. Batas minimal sakit tuh, Berarti kembali lagi ke Tetap kepribadian ya, Kang. terpaksa Bagaimana? berbicara luas tentang konteks fikihnya. Ya. Ya. Gitu. Ini kedewasaan. Ya. Coba pola pikir. Ya. Berapa juta uang yang udah masuk ke dalam tubuh kita? Ya. Berapa puluh kintal beras yang udah masuk ke dalam tubuh kita selama 1 tahun? Ya. Masa sih harus mengeluarkan 1 kilo 2 kilo? Harusnya kesadaran diri kita. Berapa banyak kotoran yang masuk ke dalam jasad kita? 2,5% Gusti Rasul menentukan adilnya aturan. Karena 22,5% kamu akan beda nilainya dengan Gibran wakil Iya, presiden. Iya. Dengan cipung. Dengan Raffi Betul, Kang. Lah kalau ditentukan 50.000 misalkan. Iya. Masa Raffi Ahmad 50.000? Iya. Betul, Kang. masuk siap. Lah kamu pakai akal pikir, kesadaran, kedewasaan dalam beragama. Iya. Masa untuk mengeluarkan aturan agamanya, aturan Allahnya aja nggak mau? Ari ngadoa moal poe, ya Allah hadirkan rezeki. Ya Allah hadirkan warjuki. Ari 1 tahun sekali ditutup sakit. Ngoceh. Riweuh. Ari hirup hayang dilancarkeun. Hidup pengen dilancar ada segala urusan, tapi untuk mengeluarkan aturan aja begitu beratnya. Mikir atuh. Cing atuh. Logika gini. Kamu mau nguras kulah. Kulahnya besar. 10 meter ke 10 meter lah. Entah ya. Dikuras, dibersihkan dengan air 1 gayung, bersih nggak? Enggak. Kalau secara aturan udah dikuras kok. Ya. Udah dibersih, cuman bersih nggak? Nah, tanya. Dewasa dalam beragama kan seperti itu. Karena kenapa aturan 2,5% itu adil? Karena 2,5%
bener angkanya 2,5%, 5%. tapi nilainya akan berbeda. Iya. Kan gitu. Nah kalau ditentukan untuk bayar zakat 60.000 misalnya. Ya, contoh. Contoh, kalau baku seperti itu bukan adil namanya. Kamu mau bayar zakat aja masih hitung-hitungan. Jadi orang Sunda kia nak bayar zakat kudu hitung-hitungan, riweuh nuturkeun sabaraha. Nah, tanja kana diri sabaraha. Agama geus mere gambaran, mere contoh. Iya. Mun hitung-hitungan arek dina aturan teh. Ali rezeki hayang dilancarkeun, hayang dilebarkeun, arek-arek ngaluarkeun meuni perhitungan. Allah Maha Penghitung. Justru yang menarik itu tadi dari segi aturan. Konsep zakat kalau dijalankan sesuai dengan Baitul Mal, konsep Gusti Rasul, dari zakat bisa akan memakmurkan kok. Kalau zakat dijalankan dengan dijalankan, tidak akan ada rumah yang miskin, rumah gubuk nggak ada. Contoh gini, satu desa berbicara satu desa, Ya. ada berapa penduduk dikumpulin zakatnya. Satu desa dapat 500 juta misalkan dari zakat, Ya. dibagi untuk membangun rumah yang tidak punya, fakir miskin jompo. Maka kalau satu desa ada 100 yang tidak punya rumah, 1 tahun 2 tahun beres. Kan kalau nggak salah, Ya. kan di Kabupaten Tasik juga ada yang namanya Rutilahu. Ya. Itu Rumah kan tidak- Lah karena kan kalau mau jujur gini, saya potong. Karena zakat itu aturan agama. Ya. Zakat itu aturan Agama. agama. Apa urusannya dengan negara? Negara hanya mewadahi, kan seperti Iya. itu. Ya. Nah pertanyaannya, apakah negara ada mustahik? Kemana kalau sudah ke negara? Justru itu Pak. Jadi, apakah benar Rutilahu tersebut disalurkan dengan tupoksi dalam peraturan zakat tersebut? Iya. Kan ada juga yang ini mah jalur relasi. Nah, itu Gitu. kan kalau berbicara di wilayah sini kan, di daerah sini gitu seperti itu. Dugaan saya. Ini mah Dugaan. Husnudon Ya. aja. Jadi lihat pakainya, wet. Iya. Kok lebih besar gaji Basnas Basnas. daripada yang menerima zakatnya? Karena si rumpulin barbek. Sama. Karena kenyataannya Basnas makin agreng bangunannya, Betul kan? makin subur pegawainya, tapi miskin jompo, fakir miskin masih aja. Betul kan? Nggak ada perubahan tiap tahunnya. Makanya kan agama kan di situ ada. Siapa-siapa yang berhak menerima zakat, udah tuh ke situ aja. Kamu mah kadang boleh nggak saya menentang aturan harus dikumpulin. Kalau kamu tidak ada kepercayaan, udah langsung aja ke yang fakir miskin langsungan. Siapa yang saya menerima di situ? Ada ambil, ada ini langsungan. Oh, berarti gak apa-apa gitu. Dan nggak kan? apa-apa itu aturan agama. Siap Kang kalau gitu. Daripada masuk ke Basnas ujung-ujungnya ke korupsi. Ya, karena intinya aturan agama kalau ada berbicara duit akan dikemas. Aduh, Kalau ada unsur ekonominya bakal dibuatkan aturan. sedemikian rupa. Pasti ada panitianya. Ya. Contoh panitia haji, panitia zakat. Nah, Kan nggak ada panitia sadar, panitia sholat. gak ada. Bener. Ya karena emang alamna. Jadi lain aturan anu salah, bukan aturan yang salah, tapi manusia yang menjalankan aturan itulah yang kurang pas. Kurang tepat ya. Agama dijadikan ladang penghasilan. Kalau dijalankan zakat sesuai dengan tupoksinya, nggak ada orang yang nggak punya rumah, nggak ada orang yang terlihat hutang. Konsep Baitul Mal yang diajarkan oleh Gusti Rasul bagaimana dari zakat itu? Kalau tiap tahun masih nggak ada punya rumah, rumahnya rewot dari bambu gubuk, dipertanyakan itu kemana? Karena kalau berbicara tentang zakat, maka akan merembet kepada sholat itu sendiri. Ya. Sholat ada. Kalau kamu maaf, susah tidak mau zakat, amal, berbagi, itu akan merembet ke sholat. Maka kenapa dalam agama sholat yang akan pertama kali dihisab? Ya, betul. Kan seperti itu konsep. Nah, sholat yang akan pertama kali dihisab. Kenapa? Karena mana sholatmu jika kamu ada tetangga kamu masih susah? Kamu di situ tertawa. Mana sholatmu ketika kamu harta diberikan lebih, tapi kamu tutup mata terhadap orang yang susah? Mana sholatmu ketika kamu duduk di jabatan, tapi korupsi dalam jabatannya? Mana sholatmu? Maka inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati, bahkan mati pun di situ lillah. Kalau hidup, yang namanya hidup di situ ada kehidupan, Ya. dunia segala macam kan, harta itu kan kehidupan. Maka yang dikategorikan sholat yang akan pertama kali dihisab,
Kenapa? Karena menyangkut Keseluruhan. Maka inna sholati, sesungguhnya sholatku, mana sholat? Ya. Wa nusuki, dan ibadahku, mana ibadah? Wa mahyaya, dan hidupku, mana hidupmu untuk Allah? Lillah billah. Betul kan. Wa mati, bahkan mati pun karena Allah. tapi sia-sian pae. Berani Ada sholat lillahi wa mamati, di nyawa mamati lillah, hari maut karena Allah, hari maut sieun. Sieun. berani mati takut lapar gitu. Mati takut lapar. Ada itu tentang zakat. Ya. Jadi kalau mau tahu zakat ya tanya kepada yang bersangkutan, kepada panitia zakat. Mana dasarnya, mana hukum-hukumnya. Itu. Kalau kamu ada keraguan ya udah, jangan. Kan harus ikhlas. Ya, betul kan. Contoh gini, sholat karena majo kan? Ya. Karena majo. Kamu sholat berjamaah, kamu tidak serak dengan imamnya. Kan ada niat masbuk. Sholat sendiri Ya. tapi mengikuti gerakannya seperti berjamaah kan seperti Ya. itu. Sah berarti. Berarti sah sholatnya, tapi sholatnya pribadi. Tidak memiliki nilai-nilai berjamaah kan Hmm. seperti itu. Nah, halnya dengan zakat juga, kalau kamu mau ngasih ke panitia zakat tapi tidak ada kepercayaan, Mending langsung aja mending gitu. langsung aja. Dan nitip kalau dikasih zakat kita udah terima, tapi kasih Kasih lagi lagi. kepada yang haknya. Siap. Jangan ribut gara-gara sampah. Zakat itu sampah kok kotor. Kalau orang yang ribut pengen zakat, pengen zakat nih, ya orang yang suka sampah apa? Siap kan. Berarti lamun ribut ku zakat, kamu bari ngambek ya teka bagian zakat mana tong sampah itu. Lalu gembrong zakat. Rejo. Penyakit. Karena kan bentar lagi kan puasa, coba beres. Puasa ulah sebatas tidak harta minum hungkul kudu aya nilai. Dibakar dibulem hawa nafsu, lalakum tatakun kan gitu. Ya. Takwa didinya tanah aktarakul maasi. Takwa kopna qanaa wauna waro apikan. Kalau urusan nominal ya ikuti yang ditentukan ya silahkan. Mampu lebih dari itu ya lebih bagus. Sebuti biji berdusik Allah Maha Tahu. Kok masa gede truk? Ya manusia itu diletikan deh. Ada biji yang gede, ada kamal dileti. Pengen tuh gede-gede. Gede-gede. Maka Allah Maha Tahu, ada siapa tahu diri. Allah Maha Tahu. Engkau ya Allah, kau Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, tapi kita tidak tahu diri. Ya Allah, kau Maha Ulas dan Maha Asih. Allah itu udah Rahman Rahim. Lah manehna pelit. Allah Maha Lebar, ya kamu hati sempit. Ingin dilapangkan hatimu yang sempit. Allah udah Maha Lapang. Maka ketika Allah Maha Tahu, coba kita harus tahu diri. Karena dibungkus oleh maaf tentang kebijakan agama ya. Tentang kebijakan agama. Jadi sedikit orang yang menanyakan hal tersebut Ya. dan asalnya cerita demo kabajnas Ya. Jarang. jarang. Jadi demo kan bukan berarti goreng lah, tapi ingin mengetahui doang gitu. Ya. Ingin mengetahui gimana cara berjalannya Bajnas. Bajnas. Terus, Ya. apakah setiap tahun sosialisasi Bajnas itu nepi ke masyarakat gitu. Ya. Kan itu harus Ya, itu kan minimal ditingkatkan. itu kan pertanyaan yang seharusnya dilontarkan kepada Bajnas. Pihak Bajnas. pihak-pihak terkait. Terkait. Itu. Ya silahkan, kan ada MUI, gitu. Majelis Ulama Indonesia, ada Kemenang, Iya. Kementerian Agama yang punya wewenang, tanya. Gitu. Terus dalam pihak menyalurkan lah, Ya. dalam penyaluran Oh, Bajnas. Kan ada tokoh agama di setiap kampung, tanya. Justru kan si tokoh agama, contoh yang bukan duka abi nu teu terang, duka kumaha ketika ayeuna oke lah urusan zakat itu bisa disosialisasikan Ya. oleh ajengan-ajengan kampung Ya. atau betul. ajengan-ajengan tertentu, contoh lah yang ada di daerah lokal. Tapi untuk penyaluran ya, apakah orang-orang lokal atau ajengan-ajengan kampung tersebut yang ditokohkan di
kampung gitu, Ya. tokoh di kampung. Apakah si penyaluran zakat itu diberitahu tuh ke tokoh-tokoh kampung supaya anu memberi kebijakan zakat itu, memberi oge, memberitahu karena sosialisasinya penyaluran zakat. Ya. Jalan gitu maksudnya. Ya. Ini lebih ke udang sih. Ya, itu perlu dibahas. Orang berbicara sisi kemanusiaan. Ya. Karena zakat itu berkaitan dengan sisi kemanusiaan. Betul, Kang. Kendati itu masalah agama per agama, tapi di situ ada nilai kemanusiaan. Hablum minanas, ada hablum minanas. Orang tergelitik ketika zakat selalu digaungkan, harus bayar zakat, harus bayar zakat. Waktunya bayar zakat. Pertanyaan zakat itu hanya mengeluarkan. Ya. Zakat itu mengeluarkan. Kenapa yang sifatnya mengeluarkan begitu gencarnya kamu menyampaikan? Nah, itu Sementara yang ditekannya kadang masyarakat ke bawah. Nah, harus mengeluarkan. Kalau zakat ibadah mahdoh ada di dalam rukun Islam, Ya. kembali kepada kepribadian. Kalau hanya mengeluarkan yang ditodongnya, yang digedornya, orang-orang bawah. tapi ketika dia susah dalam kehidupannya, bagaimana besok dia makan atau enggak? Bagaimana untuk biaya hidup? Pernah nggak berpikir ke situ untuk memberikan? Kalau mengeluarkan begitu kerasnya untuk meminta, tapi untuk memberi dalam kehidupannya, maka tanyakan kepada siapa panitia zakat. Ya. Kalau dia menggaungkan begitu kencang tentang zakat, pasti di situ ada kemauan. Ada Karena ada kepentingan. nilai nominal. Ada angka. kepentingan juga berarti, Kang. Ada kepentingan. Iya, betul, Kang. Karena memang gini, Kang. Karena buktinya gini, mah tiap tahun. Karena suka ada suara-suara sumbang kalau nggak kebagian zakat ribut. Nah, itu benar. Pembagian sedikit. Banyak. Minta mengeluarkan kepada masyarakat begitu gencarnya. Sementara kehidupannya pernah nggak? Ditanya. Kalau kamu jadi panitia zakat, mengendor, harus bayar zakat, harus bayar zakat. Kamu pernah nggak mengendor? Kapan kamu memberi kepada kehidupan mereka? Ya. Di saat mereka susah. Kapan kamu ada di saat mereka tidak ada? Kehidupan untuk beli beras untuk anak sekolah. Karena zakat itu perintah Allah dalam agama. Ibadah mahdoh. Ya. Maka kepentingan itu ada dalam dirinya. Disampaikan atau tidak disampaikan. Dibentuk atau tidak dibentuk panitia zakat. Yang namanya orang muslim udah tahu ada kewajiban di situ zakat. Betul, Kang. Kenapa harus ribut? Kenapa ribut? Karena ada nilai Kepentingan. ekonomi, ada nilai rupiah. Kenapa? Karena itu kenyataan. Fakta di lapangan memang seperti itu, Kang. Bahkan gini, Kang, terkait masalah persoalan zakat yang barusan dibahas oleh Akang, kapan gitu kan panitia selalu menekan kepada orang yang bawah gitu kan. Sedangkan orang yang bawah itu menghadapi sehari-hari gitu agak sulit gitu kan. Contoh ketika misalkan puasa, ada beberapa orang gitu kan di rumah tersebut gitu kan. Kadang orang yang anak SD lah, SMP itu kan Itu keinginannya karena moral yang sudah tidak ada. berarti moral yang hilang gitu, Kang. Karena kemanusiaan yang tidak ada. Berbicara kepentingan di situ. Berbicara aturan yang dibentuk oleh panitia, bukan aturan yang diselenggarakan, yang dilahirkan oleh aturan fikih itu sendiri. Maka dalam fikih kan sebelum sholat id aja masih bisa. Iya, betul, Kang. Takbir Kenapa juga masih begitu bijaksananya hukum fikih? Tapi di sisi lain di sini ditekan. Iya. Harus sudah. Kenapa? Karena ini mau dihitung dan di situ akan dihitung nominal. Berapa yang disalurkan, berapa untuk pribadinya, berapa untuk panitianya, berapa untuk disalurkannya. Udah jujur seperti itu kok. Karena kalau berbicara aturan agama sesuai konteks dengan fikihnya itu sendiri, bahkan sebelum sholat id pun masih boleh. Iya, masih bisa. Kecuali setelah sholat Saat id itu sudah tidak baru bisa. bisa. Kan seperti itu. Saking kebijaksananya. Ketika Allah aja bijaksana, ketika rukun hukum aja bijaksana, kenapa manusia tidak bijaksana? Karena tanpa dibentuk panitia zakat pun orang sudah sadar. Idul Fitri harus sudah mengeluhkan zakat fitrah. Kok yang ribut panitia? Itu, Kang. Dulu belum dibentuk Basnas, belum dibentuk panitia zakat, nggak ada kok ribut-ribut. Benar. Aman, Kang. Karena zakat itu ibadah. Malah tadi rukun Islam. Iya. Orang sudah tahu ketika puasa harus bayar Zakat. tanpa dibentuk panitia pun dia akan sadar bayar zakat. Ada nggak panitia menggalang kemiskinan? Nggak ada. Panitia untuk menyelamatkan kemiskinan? Jauh, Kang, berbicara ke sana. Karena zakat itu adalah nilai sisi kemanusiaan. Hasil daripada zakat itu kemana arahnya? Betul. Kan nilainya yang dikejar itu. Maka dalam Yasin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Kasarna kieu di mana dia ngeuji ka urang ti Allah, eta aya hak orang lain coba keluarkeun. Infak sedekah amal jariah ditutup 1 tahun sekali zakat Fitrah. fitrah. Infak sedekah amal jariah 4, zakat fitrah 5, 2,5%, 2,5% sabaraha? 2,5 sabaraha? 10. Jadi 10
Berarti 7,5 7,5%. Ditutup ku zakat fitrah Ditutup ku zakat fitrah. Intina ngaluharkeun. Ya aku setahun sekali teu mampu atuh. Ya. Itu era atuh. Setahun sekali ngebersihkeun jasad kotor terus masuk dia kena jasad dia. Eta cara bebersih lahir ku lahir, bebersih batin ku batin. Cara nebus eta teh zakat fitrah teh nebus teh. Emang fenomena emang kumaha deui. Emang fakta Ya. Betul. Karena agama bagi orang yang berkepentingan akan menjadi ladang penghasilan. Bagi politik akan menjadi kebutuhan. Suara. Jadi agama sekarang udah menjadi jalan kepentingan. Karena terus bertentangan dengan kaidah agama itu sendiri. Agama lahir untuk membereskan moral kehidupan manusia. Kan seperti itu. Ya. Budi pekerti, akhlak kan seperti itu. Tapi sekarang agama sudah menjadi jalan kepentingan. Gara-gara agama kadang istilah jadi rusak. Masa ya aku agama, ya ulah coba. Kalau kita tidak berpikir dengan cerdas, berpikir dengan dewasa, dibenturkan dengan keterangan, ada keterangan hadis, keterangan Nabi, Islam berapa dijatah? 1.500 tahun. Ya. Maka saya mau bertanya, kan ada lembut, Pak. Ketika sudah Mas datang waktu 1.500 tahun itu, berlaku nggak hukum-hukum itu? Kalau terpaku dalam syariat, coba tingkatkan ke hakikat. Maka antara syariat dengan hakikat harus sejalan. Jadi nu salama, nu teu mayar zakat. Nu teu salah mah nu teu Arek gede, arek leutik, arek kasaha ka mana, pek yang penting kalau ngeukeun. Karena nu salah mah nu teu mayar. intina Karena eta keun wae. Urusan hasil Jakarta arek dilebok di korupsi ge pek wae. ngan nitip meureun Gitu eta teh sampah, kotor. Akan dipeta pertanggungjawaban bahwa di dunia maupun di akhirat. Itu sementara hisab dunia di dunia bakal dihisab. Maka kenapa kita kalau rata-rata orang mau meninggal harus sakit dulu, berobat habis-habisan. Wah, habis duit berapa juta, ujung-ujungnya maut. Itu mutlak hisaban dunia. Karena terlalu banyak kotoran dunia yang masuk ke dalam diri kita. Maka kita sebelum meninggal akan dibersihkan dulu harta-hartanya. Dengan syariatnya berobat lah, apalah seperti itu. Maka pertanyaannya, hijrah arek bebersih ku urang atau dibersihan ku Allah. Nah, gitu. Mau belajar membersihkan diri kita atau mau dibersihkan sama Allah, mau dibersihkan sama Allah. Mau belajar mensucikan lahir batin kita atau mau disucikan sama Allah. Nah, itu tanya jawablah diri kita sendiri. nyali rawe lah dah habis repot. Kan diajar coba. Belajar bebersih lahir dan batin seperti itu. Kalau sudah Allah turun tangan dengan aturan hukum alamnya dibersihkan sama Allah, ya silakan, saya kuat. Nggak ada yang kuat. Gelas habis ini bekas kopi. Ya. Bekas kopi gelas. Kalau kita ini gelas pengen bersih lagi, harus mengorbankan 3 hal. Rasa, tenaga, harta. Rasa malas, tenaga, bawa, ngucek-ngucek kan pakai tenaga. Iya. Harta tuh sabunnya. Atau salet atau sepon. Itu kan harta. Maka jasa kita, rasa, harta, tenaga. Maka ketika astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa saya. Hatinya tobat, bebersih, maka korbankanlah 3 hal itu. Rasa, harta, tenaga. Berarti untuk kalau benar untuk zakat untuk penyalurannya, berarti program-program pemerintah juga akan kebantu. Tidak secara langsung. Lah, bukan kebantu lagi tuh. Tidak akan ada orang yang tidak punya rumah. Jadi perekonomian bakal merata. Oh, ya jelas. Selama negeri ini dipimpin oleh kaum cacah, tidak akan ada kemakmuran. Karena pemimpin yang lahir dari cacah, jiwanya cacah, ketika dia sudah menjadi pemimpin, dia akan berpikir kepentingan pribadinya. Kecuali negeri ini sudah dipimpin oleh jiwa menak. Menak itu udah stres dengan problem dirinya, yang ada kepentingan orang banyak. Maka negeri kita subur makmur, kaya, sumber daya alamnya kaya, segalanya ada, tapi manusianya, masyarakatnya miskin. Tikus mati di lumbung, padi itu cocok buat negeri ini gitu. Tikus mati di lumbung. Ya, tikus mati di lumbung, padi. Ya itu gambaran kehidupan sekarang. Fenomena sekarang kan. Menjerit, nangis karena kemiskinan, sementara hidup di negeri yang subur makmur.
dibenyokeun we ku film Dracin CEO we CEO hirupan anger we maka geura sadar geura hudang geura nyaring gitu hirup kudu jeung hurip nah maka geura balik deui kana jati diri coba balik kana jati diri urang maka agama jalani serap ajarannya era tuh negara muslim terbesar di dunia segalanya pun besar korupsinya terbesar Wah, kemiskinannya pun besar konfliknya besar penganggurannya besar segalanya besar itulah kehebatan negeri kita inilah sekian puluh tahun Belanda menjajah gunungnya masih aman ada. Hutannya masih terlindungi bebas merdeka katanya merdeka hutan gundul gunung habis maka pertanyaan siapa yang sebenarnya yang menjajah negeri ini ternyata masih orang kita. Kenapa? Karena jiwa-jiwa serakah. Maka menghadapi momen puasa, coba puasa pupuskan rasa nafsu, angkara, murka, serakah, iri, dengki, coba maka Ramadan dia membakar, panas yang mendidih, panas yang membara, maka hawa nafsu. Padamkan api neraka. Kalau kamu sudah bisa memadamkan api neraka, maka surga akan kamu nikmati. Jangan mimpi masuk surga. Kalau memadamkan api neraka aja belum mampu. Maka sebelum masuk ke surga, kamu akan dibakar dulu di neraka. Padamkan sebelum membakar neraka itu. Maka kalau kamu ingin menikmati surga, kalau kamu mau masuk surga, padamkan dulu api neraka. Mampu nggak memadamkan api neraka? Man arofa nafsah faqad arofa birobah. Nah, barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Bukan Tuhan yang laisa kamitslihi, tapi hakikat kuasa Tuhan yang ada di dalam diri. Ketika sudah tahu, maka di situ akan menjadi hati kita milik kiblat. Ketika hati sudah menjadi kiblat, mafi qalbi ghair Allah. Karena ketenangan hati, ketenangan jiwa bukan diukur dari seberapa banyak harta. Sekalipun harta menjadi ruh ibadah, dunia menjadi ruh ibadah, tapi ketenangan ada di dalam diri. Maka harta kalau tidak dijalurkan kepada jalur kebenaran, kalau harta tidak dibawa diarahkan kepada kemuliaan lahir maupun batin kita, maka tidak memiliki arti. Maka harta itu hartia. Maka harta jadikanlah arti dalam kehidupan kita. Lama yang apa urusan zakat? Tanya akan dia. Siapulah kan dia. Tanya deh sama merek nanyakeun. Ya, aku bayar zakat 50.000 ada ribu kene. Ini montong zakat sekalian. Ada ke mana kan tadi lah. Yang penting ngaluarkeun we. Niatnya mengeluarkan. Itu ketika kamu buang sampah kan enggak ditanya sampah kamu kemana, yang penting sesuai dengan tempatnya. Oh, berarti ada tempatnya. Tempat. Tukang sampah. Buang sampah harus pada tempatnya. Anggap aja itu tukang sampah udah. Gitu. Itu mau timbul bilatung, lantai hijau. Terserah gitu, terserah. Karena tidak ada sejarahnya sampah ketika sudah numpuk tidak menimbulkan belatung, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan kotoran, tidak menimbulkan penyakit. Tidak ada sejarahnya. Di situ semua penyakit ada. Udah kamu buang sampah akan menjadi penyakit. Udah. Bagi mereka yang menyalahgunakan. Gitu. Tapi sampah dijadikan sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan aturan akan menjadi pupuk. Daur ulang. Akan menjadi sumber kehidupan yang kompos. Akan jadi subur kalau ke tanaman. Nah tadi kalau zakat sesuai dengan tupoksinya akan memberikan dampak kehidupan yang baik. Seperti itu. Maka berpikir